A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baju kuning berselendang merah. Wajahnya senyum cantik berseri. Sambutlah salam saya dengan penuh cinta. Saya doakan semoga sehat dan bahagia. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina mahdillahu fala mudhillalah wa mahdillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang pertama sekali marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW mengucapkan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu, apa kabar semuanya? Sehat? Sehat. Dalam menunggunya, Bu. Semoga Allah balas pahala berlipat ganda pahala iktikafnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan Ketua Majelis Taklim Masjid Ubudiyah beserta seluruh jajarannya, dan yang saya muliakan seluruh hadirat yang hadir pada sore yang berbahagia ini. Tema kita yaitu tentang, ada yang tahu? Nggak tahu. Ibu Ketua nggak kasih bocoran, Bu? Dikasihlah Bu bocoran, Bu, biar tahu. Baik. Ya mantap ya, masalah bertetangga. Yang hadir ini semuanya bertetangga, Bu? Tetangga jauh apa tetangga dekat? Oh gitu ya, ada yang jauh, ada yang dekat ya. Ada bersebelahan, ada yang depan belakang. Masya Allah, tabarakallah. Tentang bertetangga. Siapa itu tetangga, Bu? Tetangga adalah orang yang berdekatan atau bersebelahan dengan tempat tinggal kita. Itu ya, Bu ya. Tapi kalau menurut Rasulullah SAW, bertetangga itu orang yang berada di sekitar kita, mau dari segala penjuru, depan belakang, samping kiri kanan, yang batas maksimumnya 40 rumah. Jauh ya, Bu ya? Udah berapa kecamatan ya, Bu? Ya Masya Allah, luar biasa. Bertetangga ya, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Jami yang berbunyi la yadkhul jannah, tidaklah masuk surga man la ya'manu jaru, yang tetangganya tidak merasa aman bawa iko dari gangguannya. Masya Allah, Bu. Dalam Islam masalah bertetangga pun sudah diatur. Luar biasa. Ini tetangganya ini, Bu, berasal dari satu kampung atau berbeda kampung, Bu? Berbeda asal usul ya, Bu ya. Tentu beragam pula macam-macam karakternya, Bu. Ya, ada Ocu, ada Jawa, ada Minang, ada Batak, ada Sunda, ada apa lagi, Bu? Ada Bidadari, Bu. Ya, ada Mandailing ya, Masya Allah, luar biasa ya. Banyak di sini keberagamannya. Apakah perbedaan itu membuat kita berselisih? Bu, apa masalah dan faktor yang menyebabkan
retaknya, rusaknya hubungan bertetangga. Apa Bu? Berselisih paham. Kepala boleh sama-sama tapi pemahaman berbeda-beda. Lalu apa lagi Bu? Ketidaknyamanan. Apa contoh ketidaknyamanan Bu? Apa Bu? Oh, masalah sampah ya Bu ya? Masalah kebersihan lingkungan. Apa lagi Bu? Masalah apa? Masalah kebisingan. Yang suka karaoke nih, nggak tahu waktu. Dia happy, tapi tetangganya terganggu. Yang hobi nyanyi Bu ya, menyalurkan minat dan bakat gitu. Lalu apa lagi yang membuat ketidaknyamanan? Parkir sembarangan, parkir di jalan, menyumbat lalu lintas, lalu lalang warga sekitar. Pamannya awalnya belum punya mobil, habis itu punya mobil satu, nambah lagi, satu lagi, habis itu nambah lagi, gitu ya, udah kayak showroom aja. Itu juga mengganggu kenyamanan. Nah, jadi sebelum buat perlebar rumah, buatlah terlebih dahulu garasinya. Apalagi Bu yang dapat mengganggu kenyamanan tetangga? Betul. Hewan peliharaan. Anggaplah di kota ini kucing ya Bu ya. Ayam. Kenapa bisa mengganggu Bu? Buang kotoran Ibu ya? Ya, buang najis. Apalagi? Ya itu, Masya Allah. Itu diperhatikan binatang peliharaannya. Jadi memang harus dikandang terus Bu. Ya, apalagi di kota ya, tanahnya terbatas. Jadi memang betul diperhatikan binatang peliharaannya. Apalagi Bu yang membuat kurang nyaman dalam bertetangga? Kurang komunikasi. Nah, yang satu pendiam, yang satu vokal. Jadi itu yang menyebabkan solusinya bagaimana Bu dalam bertetangga ini? Bagaimana Bu? Perbaiki komunikasi. Ibu pernah nggak salah paham sangka dengan tetangga Ibu? Atau tetangga yang salah paham sama kita? Pernah nggak Bu? Sering atau jarang? Kenapa bisa sering Bu? Karena komunikasinya kurang efektif, kurang bagus. Banyak menduga-duga gitu ya. Bagusnya kalau sama tetangga itu kita harus banyak musyawarah, terbuka. Nanti dia tersinggung, gimana tuh? Menyampaikannya dengan seni, dengan lemah lembut. Kalau lemah lembut kan dia kan nggak tersinggung. Gimana Bu? Seperti itu Bu ya. Baik. Nah jadi Bu, di sini kita dalam tetangga itu pertama komunikasi diperbaiki. Apa-apa musyawarah. Namanya kita hidup berkelompok, grup. Kalau dalam kelompok ini kan Ibu berorganisasi kan dalam majelis taklim kan apa-apa musyawarah. Kalau kurang musyawarah ujung-ujungnya kelahi. Ini pendapat A lain lagi, pendapat B lain lagi, sudut pandang A beda lagi, sudut pandang B beda lagi. Apalagi di sini kumpulan dari berbagai macam asal usul dan suku budaya. Tentu latar belakangnya beda, punya cara pandang beda dan kebiasaan yang berbeda. Berdasarkan Al-Quran dalam surah Al-Hujurat ayat 31 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, wahai orang-orang atau wahai para manusia, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Sungguhnya kami telah menciptakan kalian dari satu laki-laki dan satu perempuan. Siapa itu? Nenek Adam dan kakek Hawa. Wa ja'alnakum,
syu'uban, berbangsa-bangsa. Di sini ada yang orang luar negeri, Bu? Oh, masih Indonesia semuanya, Bu ya? Ya masih. Wa qabaila, dan bersuku-suku. Lita'aruf, ya, lita'arufu, agar kalian saling kenal mengenal. Orang Ocu kayak gini ciri khasnya, orang Minang kayak gini ciri khasnya, orang Batak kayak gini ciri khasnya, orang Jawa kayak gini ciri khasnya, orang Sunda kayak gini ciri khasnya, dan lain-lain sebagainya. Jadi kita mengenal karakter dan budaya masing-masing. Jangan kita jadikan perbedaan ini menjadi akar dari pecahan. Jadi kita nggak bisa maksa orang seperti apa yang kita mau. Jadi kita saling menghargai, saling menghormati perbedaan. Ya Bu ya, seperti itu. Lalu dalam berkomunikasi tadi kita menjaga emosi. Namanya manusia Bu ya, nggak terlepas dari yang namanya hilaf dan salah. Ada di sini Bu yang belum pernah buat salah seumur hidup? Ada nggak Bu? Selain malaikat, ada nggak? Nggak ada. Semua kita tuh punya potensi menyakiti dan disakiti atau tersakiti nggak sengaja. Jadi gimana? Ya, ketika kita ingin berkomunikasi, sampaikan dengan baik. Kelola emosi, jangan sampai emosi tahan. Pengen gitu ya, tapi tahan dulu. Kalau semakin kita mengikuti ego dan emosi kita, maka masalah yang tadi kecil menjadi besar. Yang besar makin besar lagi. Mestinya yang besar diperkecil, yang kecil hilang. Seperti itu. Lalu sudah disampaikan dengan baik-baik, yang ini nggak menerima, kita sudah menyampaikan baik-baik. Caranya gimana? Datangkan penengah. Dewan juri ya, juru bicara, orang penengah. Nah, kita selesaikan secara kekeluargaan. Kalau nggak juga bisa diselesaikan secara kekeluargaan, kemana lagi Bu? Kemana lagi Bu? Ke jalur hukum aja sampai. Nah, jadi kita selesaikan secara kekeluargaan. Kita saling menghormati. Ya, saling menghormati. Jadi apa yang dilarang dalam bertetangga itu? Satu aja kuncinya. Jangan menyakiti. Titik. Jangan menyakiti. Baik itu dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk non fisik. Itu bersifat batin. Susah Bu ya. Kadang kita udah berbuat baik, masih juga dianggap nggak baik. Ya Bu ya, apalagi kita nggak baik, tambah lagi dianggap tidak baik. Nah, jadi itu dalam bertetangga. Nah, dalam bertetangga itu, baik fisik maupun non fisik. Kalau fisik itu Bu, kekerasan ya Bu ya, sampai melukai, menyakiti anggota tubuh. Kalau non fisik itu apa Bu? Emosi, hati, perasaan. Seperti apa itu Bu? Jaga lisan kita. Dari apa? Dari menggibah, menggosip. Apalagi Bu? Dari memfitnah. Dari apa lagi Bu? Dari mengadu domba. Kuncinya ada di hati. Kalau hatinya udah berpenyakit, punya masalah, udahlah tuh Bu. Apapun kebaikan yang diperbuat nggak nampak